Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Dapur Mimi Kinan. Setelah video sebelumnya saya menjelaskan proses pembuatan pempek agar pempek tidak keras. Nah, kali ini saya akan membahas tentang cara membentuk pempek. Dari adonan pempek kemarin itu kita bisa membuat 3 macam jenis pempek. Pempek telur, pempek lenjer, dan pempek keriting. Dari berbagai macam bentuk pempek, biasanya yang paling susah untuk pemula itu pempek telur, terutama pempek kapal selam. Nah, gimana sih tips triknya agar bisa membentuk pempek dengan bagus? Ikutin terus video ini ya. Untuk bentuk pempek yang bagus, selain bahan baku harus segar, ketepatan jumlah bahan dan proses pembuatannya pun juga harus tepat ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah bahas tentang adonan, cara membuat pempek agar pempek tidak keras. Nah, dari situ kalian bisa lihat proses-prosesnya. Ini saya lihat linknya di atas, bisa kalian klik jika kalian belum nonton. Nah, resep-resepnya itu 1 kg ikan giling, 800 gram tapioka, garam, kemudian minyak goreng, bawang putih, kaldu, gula, dan air es. Nah, di situ sudah saya jabarkan gimana sih proses tahapan membuat pempek yang benar. Jadi kalau kalian mau hasilnya bagus, prosesnya juga harus berurut tepat. Kita mulai dari yang pertama, itu cara membentuk pempek kapal selam atau pempek telur besar. Nah, kalian bisa bulatkan dulu adonan seberat kurang lebih 130 gram ya, terserah ukurannya mau berapa gram. Kalian bentuk lonjong, kemudian bolongin di tengahnya dengan menggunakan jempol. Nah, jempolnya itu sambil terus dikasih tapioka ya, biar nggak lengket. Nah, kalian buat lubang yang dalam, yang agak besar. Nah, kemudian masukkan 1 butir telur. Telurnya itu sebaiknya udah kalian pecahkan dan masukkan di mangkok kecil seperti itu agar memudahkan pada saat mengisi telur ke dalam adonan. Nah, tinggal kalian tutup bagian atasnya. Jadi deh. Nah, sebaiknya langsung kalian rebus di air mendidih seperti ini. Yang kedua, pempek telur kecil. Nah, pempek telur kecil ini kurang lebih sama dengan pempek kapal selam. Cara pembuatannya dibulatkan, biasanya ukurannya dari 35 sampai 45 gram, tergantung ukuran kalian mau berapa. Sama prosesnya, pakai jari jempol untuk melubangi bagian tengahnya. Kemudian telurnya itu udah dikocok dan kalian masukkan di bagian di tempat yang ada corongnya seperti ini ya, biar memudahkan untuk penuangan telurnya. Pempek lenjer kecil. Nah, untuk pempek lenjer kecil kalian bisa menggunakan talenan ya untuk menggilas agar bentuknya lebih rapi. Biasanya ini sekitar sama dengan pempek telur, beratnya sekitar 35 sampai 45 gram. Pempek lenjer besar. Nah, untuk ukuran beratnya bisa dimulai dari 120 gram sampai dengan 180 gram. Biasanya kalau ingin lebih kecil lenjernya itu sekitar 120 sampai 130 gram. Nah, kalian juga bisa pakai talenan dan sebaiknya setelah dibentuk langsung kita masukkan ke dalam air mendidih. Untuk yang terakhir ini cara membentuk pempek keriting. Nah, untuk membentuk pempek keriting ini nanti akan saya ajarkan 2 macam cara ya. Nah, sekarang yang pertama ini cara menggunakannya dengan pirikan ya, nggak tahu ya kalau bahasa Palembang itu pirikan, kalau untuk bahasa Indonesianya saya kurang tahu pasti. Bentuknya seperti ini ya, seperti mangkok tapi ada bolong di tengahnya gitu. Ini biasanya dibuat dari kuningan. Nah, nanti adonannya tinggal ditekan-tekan kayak gitu, jadi sama mirip seperti membuat kerupuk ya ini. Nah, kita tekan-tekan, nanti kalau udah cukup adonannya tinggal kita satukan, ratakan menggunakan spatula atau sendok, kemudian langsung diangkat gitu,
bagus. Nah, tinggal dibentuk dan dirapikan lagi. Kemudian langsung kita rebus di air mendidih. Pempek keriting dengan cara yang kedua. Di sini kita menggunakan plastik segitiga ya untuk membuat kue. Biasanya digunakan untuk membuat kue tuh. Dan mangkok kecil. Sebelumnya mangkok kecilnya itu udah dialasi minyak biar nggak lengket. Nah, tinggal kita isi adonan pempek ke dalam plastik piping bag itu, plastik segitiga itu. Nah, kita masukkan, kemudian kita padatkan. Lalu kita bolongin ujungnya. Tinggal kita gunting ujungnya ya. Nah, kemudian tinggal kita keluarkan, kita tekan dan kita masukkan ke dalam mangkok kecil tadi. Mangkok kecil yang sebelumnya udah diolesin minyak biar nggak lengket. Nah, tinggal kita semprotkan saja ke situ sampai mangkoknya penuh. Nanti dia terbentuk sendiri ya keritingnya itu. Jadi kita semprot-semprot kayak gitu aja. Setelah penuh, nanti tinggal kita tekan ujungnya, kita padatkan, tapi jangan terlalu kuat ya menekannya, jadi tetap bentuk keritingnya itu dapat. Nah, kalau udah penuh seperti ini, tinggal kita ratakan ujungnya. Sebelumnya olesin dulu dengan tapioka ya, biar nggak lengket. Nah, kita ratakan ujungnya itu. Tinggal kita keluarkan dan langsung kita rebus ke dalam air mendidih. Nah, untuk merebus pempek keriting sendiri ini agak berbeda ya dengan pempek biasanya. Jadi airnya memang harus sedikit, nggak boleh banyak. Karena kalau airnya banyak itu biasanya nanti jadi keritingnya itu hancur. Dan airnya pun harus air yang kecil, dia nggak terlalu boleh mendidih bergelombang kayak itu, nggak boleh, biar adonan keritingnya tetap cantik menyatu. Jadi cukup dengan api kecil. Nah, seperti ini. Oke. Kita rebusnya sebentar aja. Nah, di sini kalian boleh tambahkan garam kalau ingin lebih berasa ya. Nah, kalau dia udah mendidih, udah mengapung, langsung angkat. Berikut tutorial cara membuat pempek dari saya. Terima kasih udah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Untuk yang belum subscribe channel ini, bantu support kita terus dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum.